Stop, gue minta waktu lo sebentar. Karena gue ingin menyampaikan kabar. Mau dibilang kabar gembira, enggak juga sih. Ya, katakanlah gembira. Karena ternyata lo memiliki sebuah aset yang senilai 100 triliun dolar, bahkan lebih. Sumpah, demi celana panjang Neptunus, gak peduli apakah lo sekarang bekerja sebagai budak korporat atau lo nganggur. Lo punya aset itu. Setiap dari kita. Apa aset itu? Diri lo sendiri. Lo adalah aset untuk diri lo sendiri. Keluarga bahkan bisa menjadi aset negara. Berhenti mengatakan bahwa lo itu gak guna, beban keluarga dan lainnya. Lo adalah aset untuk diri lo sendiri. Lalu bagaimana cara mengubah diri lo yang doyan rebahan sama doom scrolling 72 jam sehari menjadi sebuah aset yang bernilai lebih dari 100 triliun dolar? Ini adalah kabar buruknya. Lo harus belajar dan keluar dari zona nyaman lo untuk mencari keahlian lo. Apakah keahlian lo pada seni, programming, olahraga, akademis, atau mungkin hal lainnya? Iya, lo harus melakukan itu karena apabila tidak, maka lo tidak akan menjadi sebuah aset yang bernilai mahal. Dengan lo belajar dan mencari skill yang sangat lo kuasai, lo akan bisa mengubah diri lo yang doyan rebahan menjadi sebuah aset mahal. Itu adalah kabar buruknya bro. Coba lo lihat lagu yang gue tulis ini. Gue tulis sebuah lagu yang mirip kayak Linkin Park. Gue tahu, kita semua pengennya menjadi sebuah aset secara instan bukan? Gue juga maunya begitu bro. Tapi faktanya tidak. Gue bisa buat spray paint art, nulis lagu, cerita, skenario, sama copy design. Itu gak langsung bisa bro. Gue buat spray paint art udah dari 2019 akhir. Tapi baru menghasilkan karya di akhir pertengahan 2020. Pas udah bisa buat karya yang jarang gagal mulai di tahun 2021. Gue nulis cerita dari umur 8 tahun. Yang bener-bener bagusnya sekarang umur 24. Bisa ke genre yang lain, bisa ke romance, fantasy, horror, gore, atau mungkin lainnya. Gue nulis lagu udah bisa dari tahun 2021. Baru bener-bener bisa banget kayak profesional sekarang. Bisa juga niru gaya band lain dan nulis lagu. Gue bisa copywriting emang gak lama karena gue udah biasa nulis kata-kata. Tapi imbasnya adalah dari tempat gue magang, mereka ngasih gue nilai 7. Dan catatan krusialnya adalah gue harus belajar lagi dalam mengolah kata. Semuanya itu butuh waktu. Dan yang harus lo lakukan adalah terus belajar dan pantang menyerah dalam skill yang lo minati. Yakini bro, semua kegagalan adalah anak tangga untuk memperkuat diri, mental, dan karakter lo untuk berdiri di anak tangga yang tertinggi, yang terus berdiri walau diterpa oleh angin tornado. Karena sepanjang sejarah emang gak ada mereka yang sukses langsung berada di atas. Pasti semuanya berasal dari bawah dulu bro. Bahkan konten kreator yang pamer kegoblokan juga pasti awalnya susah. Buat naik ke tangga teratas itu harus naik anak tangga lainnya bro. Dan anak tangga itu adalah belajar dan kegagalan. Dengan itu semua, lo akan terus menaiki anak tangga yang akan membawa lo semakin dekat ke anak tangga tertinggi. Cuma masalahnya, lo kuat gak menaiki semua anak tangga dari bawah sampai ke atas? Udah gitu anak tangganya kegagalan sama harus terus belajar. Sorry kalau gue ngasih harapan palsu kepada lo semua dan menyita waktu berharga lo. Karena apabila lo ingin menjadi seseorang yang bernilai, pasti kita semua berawal dari seseorang yang tidak bernilai. Dan cara kita mendapatkan nilai tersebut adalah melalui belajar dan menghadapi kegagalan. Gak enak banget kan? Ya, gue juga rasakan itu. Rasanya pahit bukan main. Kayak lo gigit obat pas lo telan gak masuk ke tenggorokan. Tapi syukurnya gue mau terus mencoba naik anak tangga selanjutnya. Sampai akhirnya gue menjadi aset berharga untuk diri gue sendiri. Lo adalah aset untuk diri lo sendiri, keluarga, bahkan lo bisa menjadi aset negara. Berawal dari diri lo yang biasa aja, dan itu pasti bisa dan akan terjadi kepada diri lo semua. Nisi fortes homines praesent mundi, ora et labora.